Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selaku umat kepunyaan Tuhan, saat ini kita berada pada minggu sengsara yang kedua, di mana kita diajak merenungkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, mulai dari penyiksaan, penyaliban, kematian, hingga kepada kebangkitannya, di mana penebusan telah kita peroleh. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, terlebih dahulu kita minta tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga firman yang akan kita pelajari dalam malam hari ini mengambil tempat dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana kuasa dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami berada pada minggu sengsara yang kedua, di mana kami merenungkan akan pengorbanan-Mu, akan penghapusan dosa-dosa kami ini Tuhan. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman. Datanglah Tuhan bersama-sama dengan kami. Urapilah diri kami semua Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Berikan hikmat Tuhan, supaya firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan ini hanya semata-mata daripada Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan kita di malam hari ini saya ambil dari Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Saya akan baca untuk kita semua. Keluaran 6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Berkata demikian, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pembacaan kita di malam hari ini. Yang terdapat dari Keluaran pasal 6 ayat yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Serta Tuhan juga mendengar jeritan bangsa Israel yang merupakan umat kepunyaan Tuhan. Allah dengan tegas ingin menyatakan kuasa-Nya atas penderitaan dan air mata bangsa Israel. Karena penderitaan yang dirasakan umatnya membuat Allah tidak tinggal diam, sehingga dengan kuasa dan kedaulatannya Tuhan turut campur tangan atas pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penderitaan umat Israel di Mesir tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Penderitaan akan datang pada kita, namun selaku umat yang dikasihi Tuhan, segala pergumulan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena dengan penyerahan ini, kuasa dan anugerah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa segala penderitaan
yang kita alami, Tuhan pasti tahu. Air mata kita pun yang jatuh, Tuhan pasti tahu. Sebab itu, pertolongan dan kasih Allah bagi kita umat pilihannya akan tetap kita rasakan. Manusia bersyukur karena pilihan dan kepedulian Allah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh umat pilihannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Hal ini dapat kita renungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang dimulai dari penyiksaan, penyaliban, dan masuk ke dalam dunia orang mati. Namun, karena kemurahan Tuhan bagi umat manusia untuk penebusan dosa-dosa kita, kuasa Tuhan nyata. Ia bangkit pada hari yang ketiga, karena di situ nyata kuasa dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk selalu percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Karena Tuhan bertindak membebaskan dan peduli pada segala pergumulan hidup kita selaku anak-anak-Nya. Bahkan kita di saat putus asa, Tuhan tetap ada menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan di malam hari ini, ada 4 hal penting yang perlu kita renungkan di masa minggu sengsara saat ini. Yang pertama, Allah tidak lupa akan janjinya. Meskipun bangsa Israel berada dalam perbudakan atau penindasan, Allah tidak melupakan janjinya untuk memberikan tanah Kanaan. Ia menunjukkan bahwa situasi sulit tidak membatalkan komitmen Allah, sehingga Allah tetap setia. Bahkan dalam keraguan kita pun, Tuhan tetap setia menjaga dan membimbing kita. Dan yang kedua, Allah mendengar rintihan umat-Nya. Di sini ditegaskan bahwa Aku telah mendengar rintihan umat Israel. Ini memberi jaminan bahwa rintihan, doa, dan beban berat yang kita pikul tidak luput dari perhatiannya. Allah bukanlah Allah yang jauh, tetapi melainkan Allah yang peduli pada kita semua. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja dalam rintihan umat-Nya. Ini menegaskan bahwa Aku telah mengingat perjanjianku. Tindakan Allah didasarkan pada kasih setia-Nya. Ketika kita merasa putus asa seperti bangsa Israel, kita dipanggil untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membebaskan dan memulihkan kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan yang keempat yang perlu kita renungkan dari pembacaan kita saat ini, Tuhan selalu ada saat kita bimbang. Seperti Musa yang sempat ragu, kita sering meragukan kemampuan kita. Namun janji dalam ayat-ayat ini mengingatkan bahwa jaminan pertolongan ada di dalam Tuhan itu sendiri, bukan pada kekuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita percaya
bahwa Allah mendengarkan seruan umatnya saat menghadapi pergumulan. Marilah kita berpegang pada janji setia Allah. Dia akan bertindak membebaskan kita sesuai waktu dan cara Tuhan itu sendiri. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberikan penguatan bagi kita dalam menjalani dan menghayati minggu-minggu sengsara saat ini. Kiranya firman Tuhan ini selalu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal, menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah membaca dan belajar akan kebenaran firman. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kami. Tapi janji Tuhan itu tetap kami rasakan hingga saat ini. Untuk itu Tuhan lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, janji-janji Tuhan akan datang bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, Tuhan memberkati.